Hey, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel bersama gue Edwin. Dan di hadapan kita kali ini udah kedatangan sebuah HP yang gue tunggu-tunggu banget. Karena ini HP yang dapat ranking 1 di DxOMark. Kameranya katanya gila banget, bisa retractable gitu ya, maju mundur. Dan kemarin ini Malvin nawarin gue gitu. Kita sempat cek stoknya terbatas banget. Anyway, kita dapat stoknya dari Blibli. Ini pre-ordernya 17.999. Waktu itu ada pre-order bonus ya. Kalau nggak salah itu Huawei Watch GT4 gitu. Kita lihat isinya ada apa aja. Oke, ini bonusannya guys. Ini dia Huawei Watch GT4. Kita dapat warna case-nya silver dan strapnya yang green. Nice banget. Kayaknya sekarang nih di e-commerce gue cek-cekin harganya udah 2 komaan gitu ya. Sekarang kita buka HP-nya. Oke. Ini dia Huawei Pura 70 Ultra. Kayak motifnya tuh ada emboss-nya gitu ya. Bentuk kayak apa nih? Bukan diamond cut tapi kayak ya pokoknya cross cut gitu. Tada! Baru di dalamnya box yang beneran ya. Polos, Huawei Pura 70 Ultra, Kunlun Glass. Menarik ya, dia kayak proud banget sama kaca depannya yang develop sendiri itu. Kita beli yang 512GB, RAM-nya 16GB. Terus kita dapat yang warna black. Sekarang kita buka. Oke. Oke, ini HP-nya kita singkirin dulu, kita lihat ada apa lagi di dalam boxnya. Ini ada charger. Chargernya dapat Huawei Supercharge 100 watt. Dan yang gue cukup suka, dia kayak ada 2 port gitu ya. Satu buat USB-A dan satu buat USB-C-nya. Bisa double charging, I guess. Nanti kita coba. Dan kita dapat kabel USB Type-C to USB Type-C. Ya. Di sini kita juga dapat casing guys. Gue suka banget. Soalnya kayak motif khusus desain buat HP ini sendiri. Terus juga materialnya kelihatan mewah gitu ya. Di sini ada kayak shimmering gitu guys. Tekstur silver gitu yang shiny di sini, nice. Dan ini selera, tapi kayak di bagian sampingnya kalian bisa lihat. Jadi bakal ke-expose gitu ya frame-nya. Ada yang mungkin nggak suka karena takut nggak terlalu protektif. Kalau gue sih justru suka. Rasanya kayak lumayan slim gitu ya. Kita langsung aja coba pasang. Casingnya ini kayak gak timbul lebih tinggi daripada kamera bumpnya gitu ya. Jadi gue tahu bakal banyak yang cukup concern gitu ya, karena case-nya ini nggak kelihatan memproteksi kamera bumpnya. Tapi it is what it is. Ini dia HP-nya guys. Jadi di bagian belakang dia kayak punya tekstur yang sama gitu ya, sama pattern yang kita lihat di box-nya. Dan ini tuh bahannya kayak, mungkin kayak vegan leather gitu ya guys. Personally kalau gua sih suka-suka aja. Butuh waktu buat terbiasa sama patternnya, karena gua sih lebih suka yang minimalis. Tapi anyway, menurut gua masih cukup kelihatan cakep. Dan kamera bumpnya itu bener-bener signature banget. Kayak, lo kalau udah lihat dari jauh, bentuk kamera layout yang kayak gini, udah pasti itu Huawei. Dan gue suka banget, kayak mereka bold, berani banget untuk bikin desain yang kayak nggak ngebosenin. Dan di sini juga kelihatan keren gitu ya. Ini main lensnya gede banget buletannya. Dan asumsi gue yang ini adalah ultra wide-nya dan ini untuk yang periskopnya gitu ya, untuk yang zoom lens. Dan di sini ada tulisan brandingan X Mage gitu ya. Kayak yang gue suka lagi ya, dia tuh kayak punya desain tuh quad curve gitu ya. Jadi kayak simetris gitu guys, layarnya tuh kayak curving, blend in ke frame-nya di semua sisi. Kanan, kiri, atas, bawah tuh kayak simetris gitu guys. Dan kelihatannya juga bezelnya itu bakalan simetris gitu ya. Cakep banget. Ada power button dengan aksen merah di sini, cakep. Dan juga di sini ada volume button. Di sini ada antena line gitu ya, karena frame-nya metal. Di bagian bawahnya ada SIM tray, mic, USB Type-C dan juga speaker. Dan di bagian atasnya ada, kelihatannya ini AR blaster ya. Menarik. HP flagship zaman sekarang jarang yang masih ada AR blaster. Dan di sini ada mic. Sekarang kita coba startup HP-nya. Oke, sekarang kita coba setup HP-nya. Ini dia milih bahasa aja kayak mesti mikir gitu ya. Tapi keren sih dibikin UI kayak gini, walaupun nggak terlalu fungsional menurut gue. Cuma buat theatricsnya oke lah. Gue pilih bahasa Inggris. Kita mulai. Oke, di sini ada login menggunakan Huawei ID. Oke,
Keren ya guys, kayak welcome screen after setupnya pertama kali itu. Oke, ini dia tampilannya pertama kali kita setup. Cukup banyak bloatware ya kalau gue lihat ya. Ya, mungkin ini salah satu cara juga untuk bisa mencapai TKDN. Kita lihat spesifikasinya. Di sini masih pakai EMUI yang 14.2.0. Dan gue sempat cari-cari, katanya ini ekuivalen sama Harmony OS 4.0. Gue penasaran kenapa nggak dipakai Harmony OS aja gitu sekalian. Oke, kita ngintip kameranya sebentar ya. Pertama kali ada cara buat switch camera modes. Yang menarik dari HP ini adalah kameranya tuh retractable guys. Meaning, ketika dibuka, dia akan maju mundur gitu guys untuk keluar dari modulnya. Dan ada suara motornya gitu, kayak kecil kayak nyik gitu. Kayak gini nih. Oke, jadi waktu buka kamera dia instant, langsung kebuka. Tapi kalau misalnya gue back, dia tunggu sepersekian detik. Kayak gitu ya guys, keren ya. Dan sekarang kita lihat tampilan dari aplikasi kameranya. Dia ada main lens 2x 3,5x dan 10x. Dan ini bisa zoom sampai 100 kali. Jadi agak mirip sama Ultra. Selfie. Wah, detailnya bagus sekali. Oke, ini buat selfie-nya. Gue suka, nggak pakai beautification gitu. Oke, jadi dalam beberapa hari ke depan kita akan coba bandingin kamera HP ini sama flagship Android lain, Oppo Find X8 Pro, dan juga sama iPhone 15 Pro. Buat kalian yang penasaran sama Huawei Pura 70 Ultra, kemarin ini kita pre-order dari Blibli. Sekarang lagi ada promo pre-order dengan harga 17.899, tambahan diskon 100.000, bonus free buds 5i, dan juga tambahan 1 tahun garansi. Cicilan 0% hingga 24 bulan, dan kalian juga dapat Blibli Care Plus, yaitu perlindungan gratis 12 bulan yang termasuk kompensasi kerusakan, biaya perbaikan aksesoris, jasa penjemputan, dan garansi perbaikan 90 hari. Jangan lupa cek promo lengkapnya lewat link di kolom deskripsi. Oke, udah sekitar 5 harian nih gue pakai Pura 70 Ultra sebagai daily driver gue. Sekalian juga gue tes foto-foto dan video sama 3 HP lainnya. Ada iPhone 15 Pro, Oppo Find X8 Pro, dan juga Samsung S24 Ultra. So, langsung aja kita lihat bareng-bareng foto comparisonnya. Oke, kita mulai dari main lensnya dulu nih. Kita bisa lihat hampir semua punya field of view yang lebarnya kurang lebih sama ya. Tapi Huawei itu agak lebih ngezoom dikit karena dia tuh main lensnya di 27mm, sedangkan yang lain tuh pada di 23 dan 24mm. Terus overall warna di Huawei itu kayak lebih keunguan gitu ya. Lalu kita bisa lihat kalau Oppo itu warnanya paling kontras ya. Dia tuh kayak dipakein filter gitu, tinggal di post aja. Dan detailnya sedikit kayak di oversharpen gitu teksnya. Dan di sini kita bisa lihat Samsung cenderung punya pendekatan yang suka nge-boost shadow supaya overall gambarnya tuh jadi kelihatan terang. Tapi kalau dibandingin sama yang lain, gambarnya jadi kelihatan lebih flat karena semua areanya terang. Di foto objek dengan pencahayaan yang cukup, semuanya juga punya kemampuan yang sama-sama bagus buat nangkep detail. Di sini lagi-lagi kelihatan nih, tendensinya Oppo untuk naikin saturasi warna ya, mulai dari pintu laci di belakang yang coklatnya dinaikin gitu warnanya. Dan juga sepatu si Spider-Man yang merahnya tuh lebih merah lagi gitu saturasinya. Bisa dibilang ready to post lah ya. Terus masing-masing punya efek background blur yang tercipta secara natural di masing-masing kamera. Dengan iPhone yang kelihatan nggak sedramatis yang lain gitu ya, karena backgroundnya tuh masih sedikit in focus dibanding sama yang lain. Dan juga di sini S24 Ultra tuh lagi-lagi kelihatan ya, tendensinya untuk naikin shadow supaya gambarnya nggak terlalu punya spot gelap. Di sini bisa kelihatan Venomnya tuh warna hitamnya lebih nggak pekat dibanding yang lain. Di S24 Ultra dia kelihatan lebih sedikit keabu-abuan gitu dan overall tone-nya lebih flat. Yang kayak gini menurut gue cocok sih buat yang demen nge-color grading sendiri. Oke, di foto makanan yang ini, jujur gue agak kaget pas ngeliat karena di sini perbedaannya cukup noticeable. Dimana gue sih paling suka fotonya Samsung dan juga Huawei, yang dumpling gyozanya itu kelihatan terang dan juga lebih kelihatan individual dumplingnya gitu ya satu persatu dibanding kayak satu objek yang menyatu gitu. Di Oppo lagi-lagi kelihatan tone-nya paling beda ya, dia bikin chili oil-nya kelihatan lebih merah deep gitu. Tapi somehow gambarnya di sini nggak terlalu kelihatan vibrant. Tapi hasil kayak gini tuh bisa aja dipengaruhi berbagai faktor ya guys, dari pemrosesan gambarnya. Contohnya pas gue lanjut foto makanan lain, kayak yang di sini, yang gue lihat Oppo dan Huawei itu warnanya paling vibrant dan overall lebih terang dibanding Samsung. Tapi iPhone yang biasanya gue kira bakalan natural dan gak kelihatan wah seperti di foto sebelumnya, malah jadi pilihan gue buat foto yang kali ini. Next, kita main-main ke lensa ultrawide-nya ya, dimana lagi-lagi gue lihat Oppo tuh warnanya kayak paling vibrant gitu, dan juga teksnya kayak paling sharpen gitu.
kayak udah dipakein filter. Dan Samsung lagi-lagi kalau kita lihat dari jauh, warnanya tuh paling flat karena shadow-nya tuh diangkat. Di sini gue paling suka iPhone dan Huawei ya, yang color tone keduanya bisa dibilang cukup mirip. Di sini gue mau mention dikit juga ya, kalau Samsung tuh dari dulu hampir selalu kalau ada langit, warna langitnya paling biru dibanding sama yang lain. Seperti yang ada di foto gedung-gedung ini nih. Tapi di sini foto ultrawide keempatnya punya hasil yang mirip-mirip ya, dari color tone dan juga detailnya. Next, foto ultrawide dalam ruangan. Di sini iPhone agak ampun-ampunan sih lens flare-nya. Dan juga lampu-lampu di belakang agak hampir blown out gitu exposure-nya. Next, ada Oppo yang sedikit lebih mendingan flare-nya. Dan lagi-lagi warnanya ini menurut gue terlalu vibrant ya. Sampai-sampai ambience di foto ini tuh nggak menyerupai apa yang mata gue lihat waktu datang ke restoran ini. Maafin juga jari gue yang bocor dikit di ujung kanan bawah by the way. Terus ada Huawei yang menurut gue paling cakep di sini, yang paling minim flare-nya, dan juga environment-nya kelihatan terekspos dengan rapi. Bagian-bagian terang kayak lampu-lampu bulat di belakang tuh nggak terlalu terblown out, dan juga dinding-dinding yang hitam itu nggak terlalu underexposed sampai kelihatan gelap. Dan untuk Samsung, gue rasa rapi juga ya detail dan exposure-nya buat elemen-elemen keseluruhan ruangan, kecuali plafonnya yang masih ada flare-flare dari arah depan. Ini pilihan nomor 2 gue buat foto kali ini. Dan berikutnya kita lihat kemampuan zoom 5-6x dari keempat HP-nya. Sebagai konteks, kita ngambilnya dari jarak sejauh ini ya, kalau dilihat dari zoom 1x-nya si Huawei. Ketika di zoom, semuanya masih bisa nangkap detail tulisan kecil yang ada di paling bawah dengan baik ya. Berikutnya ada foto night mode yang diambil di ruangan gelap atau remang. Biar kebayang ruangannya segelap apa, ini foto iPhone di ruangan yang gelapnya. Dan ini hasil night mode keempat HP-nya. Next, ada portrait mode di kisaran 3x sampai 3,5x. Dan kalau gue lihat-lihat, di sini tuh semua punya potongan cutout yang rapi ya. Cuma gue nggak tahu nih kalau subjek yang model rambutnya lebih challenging bakalan gimana cutoutnya. Terus yang menarik, menurut gua settingan default portraitnya si Huawei Pura 70 Ultra itu kayak bener-bener mau bikin efek background blur yang creamy banget, yang dramatis gitu. Dengan settingan aperture 2.4 yang background blurnya paling noticeable gitu. Tapi kalau kita mau kurang-kurangin, dia bisa diatur setelahnya juga lewat tombol di sini buat naikin nilai f-stop-nya supaya intensitas background-nya itu bisa kita turunin. Dan ini dia buat foto kamera selfie yang kalau dilihat-lihat dari angle-nya Huawei tuh yang field of view-nya paling lebar gitu ya. Yuk, sekarang kita lagi nyobain rekaman kamera belakang dari 4 HP yang berbeda, 4K 60 semuanya. Sekalian kita tes HDR-nya. Ketutupan awan ya matahari ya. Mendung. Coba panning. Oke, yang ini Oppo Find X8 Pro dulu buat zoom paling jauh di 18x. Tulisannya masih kelihatan ya. Nomor teleponnya kelihatan nggak tuh? Sebagai konteks, ini main lens ya. Dan ini zoom maksimumnya. Oke, ini videonya dari Huawei Pura bisa sampai 15x. Goyang banget ya di sini. Oke, buat perbandingan ini 1x-nya. Oke. Maksimum zoom 15x. Kelihatan nggak tulisannya dan apakah goyang banget? Check it out. Oke, ini Samsung S24 Ultra dari 1x ke zoom paling jauh 20x. Kelihatan nggak tuh nomor teleponnya? Oke, 1x. Oke, ini dari 1x ke 15. Ada satu lagi fitur yang menarik di Huawei, yaitu mode snapshot, yang bisa nangkap foto objek yang lagi bergerak cepat, bahkan 300 km per jam gitu ya. Dan gambarnya tuh tetap nggak ngeblur kayak foto high shutter speed. Coba info di bawah, enaknya buat eksperimen apa nih, buat kita tes di video full reviewnya. Anyway, segitu dulu guys, hasil jepret-jepret keempat kamera yang kita tes kali ini buat perbandingan kamera flagship sama Huawei Pura 70 Ultra. Kalau kalian paling suka hasil fotonya siapa nih? Coba share di komen ya. Jangan lupa juga buat like kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Nama gue Edwin, and I'll see you guys in our next video. Enaknya snapshot
Foto-foto apa nih? Kemarin gue tuh udah foto kipas angin, cuma kayak gak bener-bener apa ya, yang lain tuh pada bisa nangkap juga gitu, jadi kayak gak beda banget.